Oke, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan kembali belajar Ubuntu Server dengan tema yaitu manajemen directory dan user. Oke, langsung saja tanpa basa-basi. Nah, untuk pengenalan mengenai manajemen directory dan user pada pembahasan kali ini. Nah, kita awali dulu dengan apa itu directory. Nah, directory adalah tempat untuk menyimpan file dan subdirectory. Memiliki konsep yang sama dengan folder yang ada pada Windows. Nah, fungsinya untuk apa ini directory? Jadi, fungsi untuk directory ini yaitu untuk mengorganisir file dan directory secara hierarkis. Kemudian memungkinkan pengguna untuk mengakses dan mengelola file dan directory. Nah, pada Ubuntu Server ini kita bisa langsung melihat directory dengan perintah ls, singkatan dari list. Nah, ini adalah directory yang ada pada Ubuntu umumnya, khususnya pada Ubuntu Server ini. Nah, kita bisa lihat di sini ada hierarki daripada directory. Di sini ada directory bin, opt, kemudian ada boot, ada root, ada dev, dan sbin dan lain-lainnya. Yang sering kita pakai pada pembelajaran mengenai Ubuntu khususnya server ini, nanti kita sering pakai home. Nah, directory ini untuk file pengguna. Kemudian ada etc, directory etc. Directory etc ini untuk konfigurasi sistem. Kemudian ada var. Nah, untuk var ini directory untuk file variabel. Kemudian ada usr. Nah, untuk usr ini directory untuk file system. Kemudian ada bin. Bin itu directory untuk menyimpan perintah-perintah dasar sistem. Lalu ada root, di mana directory ini untuk pengguna root. Kemudian ada directory temp. Directory ini untuk menyimpan file sementara atau temporary. Nah, itu mungkin yang akan sering kita pakai pada penggunaan Ubuntu pada umumnya dan khususnya pada Ubuntu Server yang kali ini kita akan bahas. Kemudian selanjutnya, setelah tadi kita buka ya dengan perintah ls untuk melihat directory yang ada pada Ubuntu Server ini khususnya. Kemudian kita coba masuk ke directory home, yang mana directory ini untuk file pengguna kita sendiri. Kita coba masuk ke directory dengan perintah cd /home. Nah, kita sudah masuk pada directory home. Langkah selanjutnya yaitu kita akan membuat sebuah directory baru untuk kita gunakan pada saat kerja. Perintahnya itu adalah mkdir, singkatan dari make directory. Nah, lalu spasi, lalu berikan nama untuk directory ini. Contoh, ini saya akan membuat folder
atau directory untuk pegawai. Nah, oke. Oh, sebelumnya sedikit terlupa ya. Untuk bisa mengatur sistem pada Ubuntu ini, kita perlu masuk dulu hak akses ke root user. Nah, sebelumnya ada dua jenis pengguna pada Ubuntu server ini. Yang pertama ada root dan non-root. Nah, untuk root ini simbolnya itu adalah pagar ya teman-teman. Nah, yang kali ini kita pakai ini adalah simbol dolar. Simbol dolar ini tandanya adalah non-root. Nah, untuk root simbolnya itu adalah pagar. Berarti kita ini sedang login sebagai pengguna root dengan hak akses tertinggi. Untuk mendapatkan akses root, kita gunakan perintah sudo su. Nah, kita sudah masuk ke hak akses root. Kita selanjutnya buat folder ataupun directory untuk pegawai. Nah, contohnya seperti ini. mkdir pegawai. Nah, sudah. Kita coba lihat apakah sudah ada directory atau folder daripada pegawai ini dengan perintah ls. Ya, sudah. Kemudian kita selanjutnya yaitu mengelola directory. Untuk mengelola directory, kita bisa menghapus directory dengan menggunakan perintah rmdir ataupun rm. Untuk perintah rmdir digunakan untuk menghapus directory yang kosong. Nah, tadi yang sebelumnya kan kita buat itu directory kosong karena di dalamnya tidak ada isinya. Kita cek dulu supaya memastikan apakah pada directory ini ada isinya ataupun tidak dengan perintah cd/pegawai. Oke. Kita lihat apakah ada isinya. Oh, ternyata tidak ada. Kita keluar dari directory pegawai. Nah, untuk menghapus directory yang tidak ada isinya, kita bisa ikuti baris perintah ini, yaitu dengan mengikuti rmdir, kemudian spasi nama daripada directory. Nama directory kita yang tadi sudah kita buat itu namanya pegawai, directory pegawai. Nah, ini untuk menghapus. Jadi rmdir itu fungsinya untuk menghapus directory kosong. Kita coba cek apakah directory pegawai sudah terhapus dengan perintah ls. Ya, sudah terhapus. Kemudian selanjutnya kita tadi sudah belajar bagaimana menghapus directory. Selanjutnya kita akan membuat file. Nah, kita coba buat dulu directory agar rapi.
cara untuk membuat file ya. Ada beberapa cara, tapi yang akan saya praktekkan kali ini caranya menggunakan perintah nano atau vim. Nah, caranya pertama kita tulis perintah ini bersama nano. Kita masuk dulu ke direktori pegawai, cd pegawai. Nah, sudah masuk. Lalu kita membuat file dengan perintah nano, nama filenya, lalu dot ekstensi file yang akan kita buat, nama pegawai, nama file data1.txt contoh ya. Oke, nah ini sudah masuk ke file dari yang tadi kita buat, yaitu file data1 dengan ekstensi yaitu .txt. Kita coba tulis ya isi dari filenya. Ini adalah fileku. Nah, untuk save-nya kita tinggal klik ctrl. Nah, kemudian yes untuk men-save-nya, lalu enter. Kita coba cek apakah file data1 ada dengan perintah ls. Ada ya, sudah terbuat. Kemudian sebelumnya kan kita tadi menghapus folder atau directory tanpa ada isinya menggunakan perintah rmdir. Nah, lalu bagaimana bila dalam directory tersebut ada filenya? Nah, ada perintah yang lain, agak berbeda tentunya. Kita tinggal tambahkan -r. Tadi kan untuk menghapus directory yang tidak ada isinya ataupun kosong, itu kita tulis rmdir lalu spasi lalu nama direktorinya. Untuk menghapus direktori yang tidak kosong, gunakan opsi -r yang artinya rekursif. Contohnya seperti ini ya. Tadi kita sudah buat namanya direktori pegawai yang mana isinya itu ada data1.txt. Sekarang kita akan coba menghapus direktori yang tidak kosong tersebut yang ada isinya tadi ya, dengan perintah rm -r nama direktorinya pegawai, lalu enter. Kita harus keluar dulu cd karena kita masih di dalam direktori. Kita keluar dulu. Lalu kita akan hapus yang sini. Kita ini jadi rm -r pegawai, enter. Nah, jadi rm -r lalu spasi lalu nama direktori. Jadi perintah ini untuk menghapus direktori yang mana pada direktori tersebut ada file ataupun ada isinya. Kita gunakan rm -r. Bila direktori tersebut tidak ada isinya, kita cukup gunakan rmdir spasi nama direktorinya. Kita coba cek ya, apakah sudah terhapus. Nah, sudah terhapus. Selanjutnya, setelah kita membuat file, membuat direktori, selanjutnya kita
akan coba menghapus file. Kita buat directory dulu. ls di sini sudah ada file data1.txt. Bagaimana cara menghapus filenya? Nah, kalau tadi kan kita menghapus directory sekaligus filenya yang ada di directory. Bagaimana kalau kita ingin hanya menghapus file yang di directory tersebut tanpa menghapus direktorinya, ataupun kita hanya ingin menghapus file? Kita gunakan rm, perintah rm. Contohnya seperti ini, rm terus nama file kita di data1.txt. Oke, kita coba cek ls. Nah, file kita yang tadi sudah dibuat sudah terhapus. Caranya menggunakan rm spasi nama file dot nama ekstensi file tersebut. Selanjutnya kita coba bagaimana kita ingin melihat isi file tanpa mengeditnya. Kita coba buat dulu file nano. Dengan ikuti perintah cat spasi nama file dot ekstensi file kita, cat data1.txt. Ini perintah untuk melihat. Nah, di sini hanya ada ini dataku saja. Oke. Tadi setelah kita belajar bagaimana cara membuat directory, membuat file, kemudian menghapus file, menghapus directory beserta isinya. Selanjutnya kita akan membuat pengguna baru atau user baru. Nah, untuk membuat user baru, gunakan perintah user add untuk membuat pengguna baru. Contohnya seperti ini. Sebelumnya kita hapus dulu dengan perintah clear supaya lebih bersih, supaya lebih fokus. Kita buat pada directory home /pegawai. Untuk membuat user baru atau pengguna baru, kita ikuti perintah ini, sudo user add
nama pengguna sudo user add nama pengguna Jajang. Oke. Nah, kemudian untuk membuat directory home untuk pengguna baru, kita tinggal tambahkan -m. Contohnya seperti berikut. Jadi kita membuat user baru sekaligus membuat directory home untuk user tersebut. Kita tinggal tambahkan -m. Perintahnya adalah sudo user add -m lalu nama pengguna, enter. Nah, setelah kita tadi membuat user baru yaitu Jajang dan Miharja, kemudian kita perlu yang namanya keamanan pada pengguna baru. Kita tentukan passwordnya dengan perintah sudo passwd kemudian nama pengguna. Kita buat dulu password untuk user Jajang. Kita ikuti perintah ini, sudo password lalu nama pengguna, enter. Berikan passwordnya. Ini contoh saya 1234 1234. Oke. Password sudah diberikan untuk pengguna Jajang. Kemudian kita coba buatkan password untuk user Miharja. Kita ketik sudo password Miharja, kemudian enter. Berikan password baru. Oke, password sudah diupdate sukses. Kemudian selanjutnya kita akan coba masuk ke dalam user tersebut. Untuk masuk ke dalam user tersebut, kita ikuti perintah su kemudian spasi nama pengguna. Untuk masuk ke pengguna tadi yang kita sudah buat, kita akan masuk ke user Jajang. Kita gunakan perintah su spasi nama pengguna Jajang, enter. Nah, di sini sudah masuk ya ke pengguna user ataupun user daripada Jajang ini. Kita coba where kita coba, kita sudah masuk ke user atas nama Jajang. Kita coba keluar dari user Jajang tersebut, exit dengan perintah exit. Nah, ini kan tadi kita sebelumnya masuk sebagai root, dimana hak akses kita itu lebih tinggi, jadi kita bisa lebih masuk ke manapun karena hak akses kita penuh. Bagaimana kalau kita masuk ke user, misal ke user yang tadi kita buat, namun hak akses kita non-root. Nah, oke. Kita coba keluar dulu dari hak akses root kita ini dengan perintah exit. Sebelumnya kita cd dulu, keluar di pegawai, keluar dari directory home,
lalu exit. Oke, kita sudah jadi hak akses non-root. Kita coba masuk kembali ke home. Di sini ada Miharja, pengguna Miharja yang tadi kita buat, ada directory home-nya, kemudian ada directory pegawai. Kita coba masuk ke user Jajang, su Jajang password. Nah, sebelumnya kan kita sudah membuat password untuk pengguna Jajang ini. Jadi dengan menggunakan password, akses dari Jajang ini bisa terkendali. Jadi yang akan bisa menggunakan akses ke directory ataupun folder dari si Jajang ini hanya orang yang sudah difasilitasi oleh pengguna root. Nah, pengguna root ini sama dengan pemilik dari pengatur atau administrator daripada server ini. Nah, ini adalah salah satu fungsi dari kita membuat password untuk pengguna ini. Kita coba masuk. Oke, kita sudah masuk ke si Jajang ini. Nah, selanjutnya kita akan coba menghapus pengguna ini. Kan tadi kita buat direktur pengguna itu ada yang sudah terbuat dengan directory home-nya dan ada yang tidak. Nah, kita coba untuk menghapus pengguna. Kita masuk dulu ke hak akses root. Masuk. Oke. Kemudian kita gunakan perintah ini untuk menghapus pengguna. Sudo userdel spasi nama pengguna. Kita akan coba menghapus pengguna Jajang. Enter. Oke. Oh ya, sebelumnya untuk melihat pengguna yang sudah ada di sistem, kita gunakan perintah get dan password. Jajang, kita coba cek apakah Jajang ini sudah terhapus atau belum dengan perintah get dan password. Jajang. Nah, sudah terhapus. Coba kita akan coba apakah pengguna Miharja ini sudah terhapus atau belum dengan perintah get dan password. Miharja is belum ya. Jadi kita bisa gunakan get dan password Miharja untuk melihat apakah pengguna ini ada atau tidak, atau sudah terhapus dengan baris perintah tersebut. Nah, selanjutnya kita akan menghapus directory home dan semua file yang terikat dengan pengguna. Contohnya kan tadi kita sudah membuat user dengan namanya itu adalah Miharja, lalu di dalamnya itu sudah ada directory home. Nah, kita akan coba menghapus user plus directory home daripada si pengguna Miharja ini. Kita gunakan perintah sudo userdel -r lalu spasi nama pengguna Miharja.
Oh, user Mihal dia. Kita coba disit salah ini sebenarnya. Getter password. Nah, oh, oke. Untuk Mihal sudah terhapus. Mungkin untuk tutorial kali ini kita akan lanjut pada tutorial selanjutnya. Oke, terima kasih.